Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan wanita yang dikenal dengan kefasihannya, kemampuannya dalam bersyair, dikenal dengan ahli ibadah. Ia juga dikenal sebagai jandanya para syuhada, sehingga Abdullah bin Umar pernah berkata, "Man kana arada syahada fatazawwajha." Barang siapa yang ingin mati dalam keadaan syahid, maka hendaklah dia menikah dengannya. Itulah dia sahabat wanita yang dikenal dengan nama Atikah binti Zaid bin Nufail. Saudaranya bernama Said bin Zaid. Mereka merupakan anak dari paman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ia merupakan sahabat yang ikut menyusul Nabi berhijrah ke Madinah. Ia seorang wanita yang saleh, yang cerdas, yang pandai bersyair, dan juga beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Abdullah bin Abi Bakar meminangnya. Seorang pria yang tampan, seorang saudagar, seorang yang senantiasa ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meminang untuk menikahinya. Kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi dengan gelora cinta dan rasa kasih sayang. Mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi dengan kerinduan setiap harinya. Sehingga tibalah suatu masa di mana Abu Bakar akan melaksanakan sholat Jumat. Didapati anaknya ini, Abdullah bin Abi Bakar, masih dalam keadaan bersenda gurau, bercanda tawa, saling memuji satu dengan yang lainnya. Sehingga tibalah Abu Bakar kembali daripada melaksanakan sholat Jumat, dan didapati anaknya masih dalam keadaan semula, artinya dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Sehingga murkalah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga dia memerintahkan kepada anaknya untuk mentalak istrinya, dan diceraikanlah istrinya Atikah, walaupun hatinya masih belum bisa menceraikan istrinya Atikah yang begitu ia cintai. Abdullah bin Abi Bakar merasa sangat sedih. Ia menyadari betul bahwa selama ini ia telah dilalaikan daripada perniagaan, daripada mengingat Allah dan Rasulnya, daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ayah, Abu Bakar As-Siddiq melihat bahwa anaknya telah menyadari akan kesalahan-kesalahannya, sehingga ia meminta agar Abdullah bin Abi Bakar anaknya merujuk kembali istrinya, yaitu Atikah. Setelah merujuk istrinya, Abdullah bin Abi Bakar diharuskan untuk menuju ke medan perang di Taif. Pada satu peperangan inilah Abdullah bin Abi Bakar terkena anak panah, di mana luka daripada anak panah itu menghantarkannya pada kesyahidan. Atikah sangat-sangat bersedih. Bahkan ketika telah habis masa iddahnya, banyak lamaran-lamaran datang untuk meminangnya, ia tolak. Hingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melamarnya. Kemudian ia katakan bahwa suaminya telah meminta Atikah untuk tidak menikah lagi, dan sebagai imbalan ia memberikan Atikah sebidang kebun. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Kalau demikian mari kita meminta fatwa daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah." Dan Ali memberikan fatwa, kembalikan kebunnya kepada ahli keluarganya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Adapun pernikahannya menurut Ali karramallahu wajhah, "Nahnu la nuharrimu halalan." Bahwa menurut Ali, kami tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Maka kemudian Atikah menyetujui pernikahan itu dengan beberapa syarat, yaitu bahwa Umar tidak boleh memukulnya, ia juga tidak boleh melarangnya daripada hak-haknya, dan Umar tidak boleh melarangnya untuk berangkat ke masjid sebab hatinya sangat terikat dengan masjid. Dari pernikahan itu, Umar sangat memuliakan istrinya Atikah dengan memenuhi segala persyaratannya, hingga tiba-tiba terjadi pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Atikah menangis berhari-hari meratapi hal tersebut. Atas dasar itulah kemudian Abdullah bin Abi Bakar berkata, "Man kana yuridu syahada falyatazawwaj Atikah." Siapa yang ingin mati syahid, menikahlah dengan Atikah. Kemudian setelah itu, yang datang meminang Atikah setelah masa iddahnya adalah Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam pun ditakdirkan dengan hal yang serupa. Ia terbunuh dalam medan perang, yakni perang Jamal. Setelah masa iddahnya, wanita yang cantik ini dilamar banyak pembesar-pembesar para sahabat pilihan. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Atikah menyampaikan ungkapannya. Ia tidak menolak, namun saya menduga Anda akan terbunuh. Dan benar, Ali terbunuh. Kemudian lamaran datang kembali. Untuk siapa? Untuk Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Atikah menyampaikan hal yang serupa yang disampaikan kepada ayahnya, dan Husain menjawab bahwa dia memang menginginkan kesyahidan. Setelah pernikahannya, Atikah mengikut Husain untuk berangkat ke Kufah, dan terjadilah tragedi tersebut. Husain bin Ali radhiyallahu anhu terbunuh. Atikah menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya bagaimana suaminya terbunuh pada tragedi Karbala. Tak lama setelah tragedi tersebut, Allah memanggilnya. Seorang wanita yang beriman, yang terikat hatinya dengan masjid, penyair yang fasih, memberikan begitu banyak pelajaran kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa cinta itu sesuatu yang diperbolehkan tetapi tidak boleh berlebihan. Ia mengajarkan kepada kita juga tentang bagaimana agar tidak pesimis. Ali tidak menikah dengan Atikah, tetapi ia juga menjadi seorang yang syahid. Dan yang terakhir dari kisah ini, kita ketahui bahwa hak setiap wanita jika dia akan menikah setelah ditinggal wafat suaminya.